Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Di video kali ini saya akan men-share lanjutan pembelajaran kita terkait dengan MATLAB. Di video sebelumnya kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, pengenalan variabel dan operator yang digunakan di MATLAB. Kemudian yang kedua adalah tentang matriks yang secara teoritis dibahas di situ, mulai dari jenis-jenis matriks, definisi matriks, kemudian ada vektor baris juga diperkenalkan, vektor kolom, dan operasi pada matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan pembagian. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana menerapkan matriks-matriks yang telah kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan MATLAB. Baik, namun sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share channel ini. Oke, seperti biasa, kita mulai dulu dengan membuat M-file di MATLAB dengan memilih new, kemudian script. Kemudian kita save dulu. Di sini saya beri nama misalnya lanjutan materi matriks. Oke, seperti ini. Nah, di pertemuan ini banyak yang akan kita coba buat ya. Sebelum masuk ke materi matriks, saya perkenalkan dulu beberapa sintaks yang sering nanti akan kita gunakan di MATLAB, yaitu yang pertama adalah komentar ya. Sintaks untuk pemberian komentar. Jadi di setiap bahasa pemrograman itu mempunyai sintaks untuk menulis sebuah komentar di baris program. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memberikan nanti keterangan di baris program atau di program yang telah kita buat, sehingga ketika orang lain yang membaca atau ketika kita kembali membuka program tersebut, kita bisa memahami maksud daripada alur program yang telah kita buat. Maka penting juga nanti itu setiap kita mengerjakan sebuah proyek di MATLAB, usahakan nanti menggunakan komentar, supaya nanti misalnya ketika lama baru dibuka kembali programnya, itu bisa kita tahu maksud dari program tersebut. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kalau di MATLAB kita gunakan tanda persen seperti ini, lalu silahkan beri keterangan setelahnya. Kalau di bahasa pemrograman lain biasanya menggunakan tanda slash 2 kali ya, atau biasa kalau di Visual Basic itu pakai rem, diketik rem spasi, silahkan tuliskan komentarnya, atau pakai tanda bintang ya. Kalau di MATLAB ini kita pakai persen, lalu kita beri keterangan. Jadi misalnya ini, nah baris ini, keterangan ini itu tidak akan dieksekusi di program, itu hanya memberikan informasi saja ya. Ya, sekarang kita masuk dulu ke materi pertamanya. Sebelum masuk ke matriks, ada beberapa istilah yang harus kita pahami dulu. Di fisika kita kenal nanti ada yang disebut sebagai skalar atau besaran skalar, ada juga besaran vektor atau vektor. Kalau besaran skalar itu adalah besaran yang hanya nanti mempunyai nilai. Kalau besaran vektor nanti adalah besaran yang selain mempunyai nilai juga mempunyai arah. Sebagai contoh, kalau misalnya nanti besaran skalar itu seperti energi. Energi itu bersatuan joule, tidak mempunyai arah. Jadi kita tidak pernah mengatakan energi saya itu adalah 100 joule ke kiri, ke atas, ke bawah, tidak. Tapi cukup disebutkan energi saya misalnya 1000 joule. Kalau besaran vektor, dia harus mempunyai arah selain nilai. Contoh,
Contoh itu misalnya kecepatan. Kecepatan itu besaran vektor. Besar kecepatan misalnya mobil yang berjalan itu adalah 80 km per jam. Sebenarnya tidak cukup kalau hanya kita mengatakan 80 km per jam, tapi lengkapnya ke arah mana, misalnya ke selatan atau ke utara, ke barat atau ke timur. Nah itu ya. Nah bagaimana cara menuliskan di MATLAB? Jadi kita tulis dulu yang pertama skalar. Nah skalar tadi itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk definisi variabel, misalnya A itu ya langsung nilai, misalnya 80. Ini kalau kita run maka nilainya ada 80. Ini ya, ini sudah tersimpan di memori 80. Atau kalau saya run, nanti muncul di sini A-nya sama dengan 80. Nah, ini juga di MATLAB ya. Selain tadi yang untuk komentar, yang berikutnya sintaks yang lain juga adalah penggunaan titik koma. Jika kita nanti menggunakan titik koma di M-file di setiap baris program, jadi misalnya ini tadi 80, kalau saya gunakan ini, itu artinya ketika saya run nanti tidak akan muncul di command window. Jadi dia hanya muncul di memory workspace. Tapi kalau kita hilangkan titik komanya, nanti dia akan memunculkan juga di command window dan di workspace. Gitu ya. Yang sudah diketahui minggu lalu adalah pastikan selalu menuliskan di awal adalah clear dengan CLC untuk menghapus command window dengan workspace. Jadi setiap kali di run nanti akan menghapus perintah sebelumnya. Nah ini yang skalar ya, jadi hanya nilai. Lalu yang kedua itu adalah vektor. Kita tuliskan vektor. Nah bagaimana penulisan vektor? Di materi sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa vektor itu memiliki, ada yang disebut vektor baris, ada yang disebut sebagai vektor kolom dengan baris M atau N ya, seperti itu. Nah bagaimana cara menuliskan vektor baris maupun vektor kolom di MATLAB? Nah kita akan lihat dulu. Jadi saya tuliskan dulu di sini adalah vektor. Yang pertama kita buat vektor kolom. Caranya misalnya vektor B, kemudian kurung siku ini 1, 3, 5. Nah cara menuliskan vektor itu adalah diapit kurung siku seperti ini. Kemudian kalau vektor kolom itu dipisah antara elemennya dengan tanda spasi. Jadi ini ada spasi di sini ya. Ini juga demikian ada spasi. Kalau kita run, nah nanti hasilnya ini tadi skalar 80, ini sudah menjadi vektor kolom. Jadi vektor kolomnya adalah kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi cara menuliskannya adalah dengan memberikan spasi antara elemen-elemennya. Itu cara penulisan pertama. Cara penulisan yang kedua, boleh juga kita nanti gunakan tanda koma ya, tanda koma. Jadi misalnya saya beri vektor C lagi, sama kurung siku di sini 1, kita kasih koma misalnya 6,9. Nah ini kalau kita run, nah juga membentuk vektor kolom. Jadi vektor kolom C ini adalah 169. Jadi cara menuliskan nanti untuk vektor kolom itu ada dua cara. Boleh menggunakan spasi antar elemennya atau boleh menggunakan tanda koma antara elemen-elemennya. Berikutnya
adalah vektor baris. Vektor baris ya, vektor baris. Cara menuliskannya misalnya D, vektor barisnya 1 5 9 ya. Jadi cara menuliskannya kita gunakan tanda titik koma antara elemennya. Kalau di run nanti hasilnya adalah ini, D sama dengan 1 5 9. Jadi ini baris 1, ini baris kedua, baris ketiga. Ini semua sebagai, ini yang disebut sebagai vektor baris. Cara menuliskan yang lain ya, misalnya E, kemudian di sini kita buat vektor baris lagi, misalnya 5 enter, 7 enter, 9, baru ditutup kurung. Nah, boleh juga seperti ini. Ini kalau kita run ya, hasilnya E, vektor baris E itu adalah 5 7 9 ya. Jadi kalau vektor baris, cara nanti menuliskannya boleh menggunakan tanda titik koma antara elemennya, boleh juga nanti kita menggunakan enter ya, di enter. Kalau ini spasi dengan koma, kalau ini titik koma dengan enter. Nah, sekira bisa dibedakan nanti bagaimana cara menuliskan untuk vektor kolom maupun vektor baris. Nah, berikutnya bagaimana cara mengoperasikan vektor ya. Cara mengoperasikan vektor. Cara mengoperasikan vektor itu ada dua, sama saja yang kemarin juga, ada yang disebut operasi kalau nanti perkaliannya ada dot, ada cross atau penjumlahan ya. Kita mulai dulu operasi misalnya penjumlahan vektor, penjumlahan atau pengurangan ya. Ya, ini sekarang bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan ataupun pengurangan vektor. Nah, syarat untuk vektor bisa dijumlah atau dikurang, pastikan nanti elemennya itu adalah sama. Sebagai contoh ya, sebagai contoh kita akan mencoba menjumlahkan antara vektor B dengan C. Ini kan elemennya sama, baris ya. Jadi caranya adalah kita tuliskan di sini B tambah C. Nah, kalau kita jumlahkan nanti menghasilkan nilai 294, atau di sini saya tulis vektor jumlah sama dengan ya, supaya nanti kelihatan ya, nama variabelnya adalah vektor jumlah dengan nilai 2914. Apa yang diselesaikan di situ? Sebentar, kalau kita hilangkan dulu ini. Ya, ini kan B dengan C ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini vektor kolom B, ini vektor kolom C. Kalau dijumlahkan ya, jumlahkan sesama elemennya. Jadi 1 ditambah 1 nanti 2, 3 ditambah 6 9, 5 ditambah 9 itu 14. Nah, berarti syaratnya nanti kalau penjumlahan ataupun pengurangan vektor itu harus sama elemennya. Jadi kalau elemennya adalah misalnya baris ataupun kolom, harus sama jumlahnya.
ini kan 3 kolom ya, satu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini juga kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ya, ini ya untuk vektor jumlah harus sama elemennya, baris sesama baris atau kolom sesama kolom. Jadi misalnya kalau kolom, kita coba lagi, misalnya kolom ya, vektor jumlah 1 sama dengan D ditambah E. Yang ini dengan ini kita jumlah, hasilnya adalah ini vektor jumlah 1 ditambah 5 itu 6 ya, sudah 6 ya. Kemudian 5 ditambah 7 itu 12. Kemudian 9 tambah 9 itu 18. Nah, sudah sesuai. Nah, berikutnya setelah operasi penjumlahan ataupun pengurangan vektor, kita masuk ke perkalian, operasi perkalian vektor, operasi perkalian ataupun pembagian vektor. Atau ini saja, operasi perkalian vektor. Operasi perkalian vektor itu ada dua, ada yang disebut nanti dot, ada yang disebut sebagai cross. Kita tuliskan dulu saja di sini, operasi perkalian vektor dot. Kalau operasi perkalian vektor dot, itu operasi perkalian vektor yang nanti nilainya itu menghasilkan skalar. Jadi kalau ada vektor dikalikan dengan vektor, tapi nanti operasi perkaliannya adalah dot, maka dia nanti menghasilkan nilai skalar. Jadi tidak berbentuk vektor lagi. Cirinya kalau dot nanti dia pakai tanda titik ya, seperti ini. Secara teoritis nanti dia tanda titik, kalau nanti dia cross itu menggunakan tanda silang perkaliannya. Kita coba dulu ini, apakah betul nanti menghasilkan sebuah skalar, berarti nanti hanya satu nilai yang dihasilkan. Sebagai contoh, kita akan memberikan operasi perkalian vektor dot B dengan C ini ya, B dengan C. Jadi cara menuliskannya, katakanlah variabel F itu adalah dot, ini operasi dot dari B, C. Yang ini vektor kolom B dengan vektor kolom C. Coba kita operasikan dengan perkalian dot, apakah menghasilkan skalar? Ini kalau kita run, ya hasilnya adalah F sama dengan 64 ya. Nah, kenapa bisa hasilnya 64? Sekarang kita lihat lebih detail. Saya aktifkan dulu kembali B dengan C. Kita lihat dulu. Ya, ini ya. B dengan C. Kenapa bisa nanti dapat 64? Caranya adalah semua elemen yang sama itu kita kalikan. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Jadi misalnya ini kan kolom pertamanya matriks B, itu dikalikan dengan kolom pertamanya matriks C. Jadi 1 dikali 1 itu 1 ya. Disimpan dulu, ditambah 3 dikalikan dengan 6. 3 kali 6 itu 18. Jadi 1 ditambah 18, sekarang menjadi 19 ya. Kemudian 5 kali 9 itu 45. 45 ditambah dengan 19 itu hasilnya adalah 64. Nah, inilah kenapa variabel F perkalian dot antara B dengan C menghasilkan nilai skalar sama dengan 64. Jadi
dikalikan dulu semua elemennya, setelah itu dijumlahkan masing-masing. Hasilnya nanti dia skalar seperti ini. Kalau kita lihat di sini di help ya, di menu help untuk perkalian dot, nah, kalau kita lihat ini sebagai contoh yang lain, ini ada misalnya vektor kolom 4-1 2 dengan B2-2-1, lalu dicari matriks C, lalu dicari nilai C dari hasil perkalian dot A dan B, nanti 8. Cara melihatnya adalah ini hasil perkaliannya. Jadi elemennya, elemen A1 artinya di baris pertama, kolom pertama untuk vektor A itu dikalikan dengan baris pertama, kolom pertama vektor B. Nah, persis jadi 4 kali 2 itu 8. Nanti ditambah ya, ditambah dengan perkalian -1 kali -2 ditambah dengan 2 dikali -1. Lalu kita jumlah, nanti dapat juga 8. Nah, seperti itu kalau dia perkalian dot ya. Jadi perkalian vektor dot itu nanti perkalian antara dua buah vektor yang menghasilkan skalar. Jadi diingat itu kata kuncinya, yang menghasilkan skalar. Sekarang kita lanjut. Saya hapus dulu. Sekarang bagaimana kalau operasi perkalian vektor cross? Kita lanjutkan kalau cross. Ya, biasanya tandanya adalah X seperti ini. Kalau perkalian vektor cross, maka perkalian antara vektor yang nanti hasilnya juga vektor. Jadi dua buah vektor dikalikan, hasilnya juga nanti adalah vektor juga ya. Oke, sebagai contoh kita ambil ini saja, kita ambil kembali B dengan C supaya kita lihat bedanya di mana. Jadi misalnya kalau vektor G kita operasikan dengan cross, kita tuliskan B, C. Nah ini saya tekan dulu. Apa hasilnya? Ketika kita run, maka hasilnya adalah G itu adalah -3, -4, 3. Jadi dia tetap menghasilkan vektor kolomnya. Ini kan perkalian ada vektor kolom, maka hasilnya adalah vektor kolom. Contoh H, kita coba kalikan yang baris, yaitu vektor D dengan E. D, E. Sekarang kita lihat. Nah, hasil dari G itu adalah vektor kolom, hasil dari H itu adalah vektor baris, sama. Nah, dari mana nilainya seperti ini? -3, -4, 3 dengan -18, 36, 18. Kita akan cek. Saya akan melihat yang G saja ya. Mungkin ini mudah-mudah hitungannya nih, kan hasilnya -3, -4 dengan 3.
Kita lihat dulu menu helpnya ya untuk perkalian cross. Ya, ini sintaksnya. Ini contoh. Ada vektor kolom. Kemudian hasilnya adalah ini. Kita lihat lagi dulu. Oke, saya akan ke sini ya. Jadi secara teoritis operasi cross product itu hanya berlaku untuk 3 dimensi sebagai vektor. Jadi kalau kita biasa menuliskan di matematik itu sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Z ya. Jadi hanya dalam bentuk 3 dimensi. Atau kalau dalam notasi lain kita bisa tuliskan I, J, K. I itu biasanya ada di sumbu X, J itu ada di sumbu Y, kemudian K itu ada di sumbu Z. Nah, seperti itu. Nah, untuk memahami tadi kenapa hasilnya seperti itu, kita harus tahu dulu ini. Kita harus tahu dulu komposisi dari sebuah vektor ya. Jadi vektor itu kalau dijabarkan dia mempunyai 3 dimensi. Ya, yang paling besar 3 dimensi, maksimal 3 dimensi, yaitu dimensi ke I, J, dan K, atau sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi ini maksudnya nanti dia menempati sebuah ruang. Nah, untuk vektor A dia mempunyai elemen AI, A1I, lalu A2J, lalu A3K. Vektor B juga demikian, ada B1I, B2J dengan B3K. Nah, kalau ini dioperasikan dalam bentuk cross product atau perkalian cross, maka kita bisa tuliskan seperti ini, C sama dengan A cross B. Nah, cara pengoperasiannya adalah seperti ini, dibuat seperti ini, I, J, K, lalu elemen masing-masing vektor. Jadi elemen masing-masing vektor A dengan vektor B. Kita akan cocokkan saja dengan yang sini ya. Oke, yang ini. G tadi itu adalah vektor B dengan C ya. Ini ya, B dengan C. Ya, yang ini ya. 135, C-nya itu 169. Jadi nanti ini adalah I. Ini untuk I-nya, ini untuk J-nya, lalu ini untuk K. Di sini ya, ini. Jadi nilai A1 ini adalah 1, nilai A2 ini adalah 3, nilai A3 ini adalah 5 ya. Kemudian ini 169 ya di bawahnya, 169. Jadi sekarang nilainya adalah 135 dengan 169. Supaya mudah kita tuliskan ya, supaya kelihatan nanti hasilnya. Barangkali kita bekerja di PowerPoint dulu.
Ini tadi I, ini J, kemudian ini K. Nilainya adalah 135, 169 ya. 135. Di sini 169. 135, 169 ya. Itu hasilnya. Lalu nanti apakah betul hasilnya adalah vektor baru dengan nilai -3, -4, 3. Kita akan cocokkan, betulkan nanti hasilnya adalah seperti itu. Nah, cara mengoperasikannya kita lihat kembali di menu help. Oke, cara melihatnya adalah seperti ini. Nanti sama dengan A2B3 dikurang A3B2I ditambah A3B1 dikurang A1B3J ditambah A1B2 dikurang A2B1K. Nah, cara melihatnya supaya mudah begini ya. Pertama, lingkari dulu I ya, ini. Kalau kita ingin mencari nilai I, maka di kolom bagian I itu tidak kita apa-apakan. Maka yang akan kita operasikan angkanya adalah keempat ini. Kalau kita ingin cari ini ya, berarti kita operasikan nanti keempat nilai ini. Kalau nanti kita ingin mencari J, maka yang dioperasikan nanti adalah angka yang ada di I dengan angka yang ada di K. Kalau kita ingin mencari K nilainya, maka yang dioperasikan adalah nilai yang ada di I dengan J. Seperti yang ini, kalau dicermati, jika ingin mencari I, maka yang dilihat adalah nilai yang ini ya, A2, A3, B2 dengan B3. Coba kita lihat. Nah, di sini ketemu A2, B3, A3, B2. Caranya adalah kalau I, berarti cara melihatnya nanti dari sini A2 dikalikan dengan B3. Jadi dia diagonal A2 dikali B3. Ini A2 kali B3 diagonalnya, lalu dikurang diagonal A3 B2 atau diagonal B2 kali A3. Jadi caranya ditarik diagonal seperti ini, lalu dikurang dengan diagonal ke sini. Jadi A2 kali B3 dikurang B2 kali A3. Ini sama. Itu untuk I. Kalau J ditambah ya, karena ini di positif langsung ditambah saja, ditambah dengan J. Kalau J, maka yang dilihat itu adalah diagonalnya dari sebelah kanan dulu. Jadi A3 kali B1 dikurangi dengan B3 kali A1. Jadi seperti ini, maka hasilnya adalah ini. Jadi A3 dikalikan dengan B1, lalu dari B3 ke A1 dikurangi ya, dikurangi dengan A1 B3 atau B3 kali A1. Ini hasilnya. K, kalau K sama dengan I, posisinya adalah diagonal dari sebelah kiri dulu. Jadi A1 kali B2 dikurangi B1 kali A2. A1 kali B2 dikurangi B1 kali A2 atau A2 kali B1 ini K. Nah, untuk memahaminya coba kita lihat. I ini tadi adalah ini ya, diagonal dari kiri dulu. Berarti diagonalnya adalah ini, 3 kali 9.
3 dikali 9. Jadi di sini saya tuliskan saja. Ini untuk tempatnya I. 3 kali 9 dikurangi ya. 3 kali 9 dikurangi ini 6 kali 5. 6 kali 5. Nanti hasilnya berapa? Sebentar kita hitung. Sekarang untuk J. Kalau J tadi itu kita mulainya dari kanan. Jadi 5 dikalikan dengan ini 1 dikurang juga 5 kali 1 dikurang 1 kali dengan 9. Nanti dicari. Untuk K sama dengan I tadi, berarti dari kiri dulu. 1 kali 6 ini dikurang dengan 1 kali 3 sama dengan 2. Nah sekarang kita hitung. 3 kali 9 itu nilainya 27 dikurang 6 kali 5 itu 30 sama dengan 27 kurang 30 ketemu min 3. Ini 5 kali 1 itu 5 dikurangi dengan 1 kali 9 ya 9. 5 kurang 9 hasilnya min 4. 1 kali 6 itu 6 dikurangi dengan 1 kali 3 ya 3. Berarti 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. Berarti nanti untuk nilai I itu adalah minus 3, nilai J nya itu minus 4, nilai K nya itu adalah nilai J nya adalah minus 4, nilai K nya adalah 3. Atau ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi minus 3, minus 4, 3. Sekarang kita kembali ke MATLAB. Apakah sesuai? Minus 3, minus 4, 3. Minus 3, minus 4, 3. Nah, sudah sesuai. Jadi itulah kenapa nilai dari vektor kolom G ini adalah minus 3, minus 4, 3. Silakan nanti dicoba-coba menghitung juga untuk vektor H. Dari mana misalnya langsung dapat nanti nilai minus 18, minus 36, minus 18. Dengan cara yang sama tadi ya operasinya. Baik, saya kira itu untuk operasi vektor ya. Jadi di sini di video ini kita sudah belajar tentang bagaimana menuliskan skalar, kemudian vektor kolom seperti apa cara penulisannya, vektor baris juga bagaimana cara menuliskannya, kemudian dijelaskan juga cara penjumlahan atau pengurangan vektor, lalu bagaimana cara operasi perkalian vektor dot dengan operasi perkalian vektor cross. Nah, saya rasa itu. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke matriks. Silakan ke video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.